Dalam bab ini kita akan membicarakan break-even point analysis atau analisis titik pulang pokok, break-even point analysis. Jadi analisis titik pulang pokok itu biasanya di titik pulang pokok itu pada saat Anda berbisnis, Anda tidak untung, tidak rugi. Ya. Jadi kalau berbisnis itu rumusnya itu kan pemasukan sama dengan pengeluaran. Ya. Kalau sekiranya total revenue ya sama dengan total cost, artinya yang masuk sama dengan yang keluar, inilah yang disebut dengan break-even point. Itu artinya total revenue sama dengan total cost, atau total pendapatan sama pengeluaran. Jadi ini yang disebut masuk, ini keluar. Ya. Nah, apa yang disebut dengan untung atau profit adalah jika ada selisih antara total revenue dikurangi dengan total cost. Itu yang disebutkan profit atau untung, atau pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Kalau sekiranya ada selisih, berarti inilah yang disebut dengan profit. Kalau tidak ada selisih, artinya total revenue sama dengan total cost, itulah yang disebut dengan break-even point atau titik pulang pokok. Apa itu break-even point? Tidak untung ya tidak rugi. Kalau Anda keluarkan 1.000, berarti Anda dapat 1.000. Nah, inilah break-even point. Dari break-even point ini kita bisa mengetahui beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai motivasi Anda untuk melakukan bisnis. Misalkan ada satu contoh, ya, a firm sells its product at $6 per unit. Misalkan ada perusahaan itu menjual produk harganya price $6 per unit. Berarti harga jualnya $6 per unit. The product has a variable cost $3 per unit. Ternyata produknya itu ada variable cost. Apa itu variable cost? Ongkos yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang kita buat. Berarti kalau ongkosnya $2, produk yang kita buatnya 10, berarti 2 kali 10. Itu yang disebut dengan variable cost. Jika diketahui variable cost-nya itu adalah $3 per unit. Kemudian fixed cost-nya adalah $9.000. Oh, fixed cost itu adalah $9.000. Ini variable cost, ini fixed cost $9.000. Saya singkat variable cost menjadi VC, fixed cost menjadi FC. Ya. Nah, fixed cost itu adalah ongkos yang kita keluarkan yang tidak tergantung kepada jumlah produk. Contohnya Anda mengadakan seminar, biaya yang kita keluarkan untuk membayar pembicara itu fixed cost, karena berapapun peserta kita harus bayar segitu. Biaya untuk sewa gedung itu fixed cost, karena berapapun jumlah peserta kita harus bayar segitu. Tetapi biaya untuk membuat ijazah itu variable cost, karena sangat tergantung kepada jumlah peserta. Dan biaya untuk konsumsi itu variable cost, karena tergantung kepada jumlah peserta. Nah, dari soal ini tentukanlah total revenue. Total revenue, katakanlah kalau misalkan price itu kita analogikan sebagai X, maka total revenue itu sama dengan 6X. Kenapa 6X? Berarti
pendapatan kita, kalau misalkan kita menjual 10 produk, sementara harga satu produknya $6, berarti kita dapat uang 60. Itu yang disebut dengan total revenue. Ya, jadi total revenue-nya adalah 6x. Pemasukan adalah 6 dikali berapa jumlah produk yang akan terjual. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ditanya berapakah total cost? Total cost, nah kebetulan cost ada dua. Ada fixed cost, ada variable cost. Ya, ada fixed cost ditambah variable cost. Berarti total cost itu ada dua. Ada ongkos tetap, ada ongkos variabel. Nah, fixed cost-nya berapa? 9.000. Variable cost-nya 3 per unit. Makanya kan 3 per unit. Berarti kalau ada 10 unit, 3 kali 10. Berarti kalau ada X unit, 3 kali X. Berarti 3 kali X. Total cost, ini yang disebut dengan total cost. Oke, inilah kalau misalkan ditanya total cost. Kemudian, berapakah, kalau misalkan ditanya, berapakah fungsi profit? Kalau misalkan profit, saya singkat menjadi P. Ya, ingat, profit itu adalah total revenue dikurangi total cost. Berarti P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Gitu ya. Total revenue-nya berapa? 6x. Kita pindahkan ke sini. Ini P. Total cost-nya ini kan 9.000 ditambah 3x dikurangi 9.000 ditambah 3x. Ya. Berarti 6x dikurangi 3x 3x min 9.000. Ini formulasi untuk menghitung price. Untuk menghitung profit. Ya, untuk menghitung profit. Nah, berarti, kemudian pertanyaan berikutnya, berapakah profit pada saat kita menjual 600 unit? Nah, kalau misalkan ditanya, berapakah profit kalau menjual 600 unit? Gampang. Profit kan ini rumusnya. Berarti P sama dengan 3x dikurangi 9.000. Berarti kan 3 dikali 600, x-nya 600. Jadi unit ini sebagai x dikurangi 9.000 sama dengan 600 kali 3 600 kali 3 berapa? 18.000. Betul, 18.000. 6 kali 3 18. 1.800. Iya, 1.000. Ya, 18.000. Iya, 18.000. 6 kali 3 18 dikurangi 9.000. 1.800 dikurangi 9.000. Berarti minus berapa? Minus 1.800, 7.200. Berarti nggak ada untungnya kalau kita menjual 600 unit, ya, atau loss. Ya. Kemudian kalau misalkan untung kita kalau 600 unit itu berarti loss. Nah, kalau misalkan ditanya, berapakah sales volume jika ingin profit 9.000? Nah, ini soal berikutnya. Kalau ingin profit 9.000, berapa yang harus kita jual? Ya, atau yang disebut dengan berapa yang disebut dengan volume. Kalau kita ingin untung 9.000, maka kita pakai formulasi ini, gitu kan? P sama dengan 3x minus 9.000. Nah, P-nya kan diketahui 9.000, berarti 9.000 sama dengan 3x dikurangi 9.000. Nah,
ini bisa pindah ke sini, minus ke sini menjadi positif ya. 9.000 tambah 9.000 sama dengan 3x. Ini berapa? 18.000 sama dengan 3x. X sama dengan 18.000 per 3. Berapa? 6.000. Ya, 6.000 unit. Artinya apa? Kalau misalkan kita ingin memperoleh keuntungan 9.000, maka kita harus menjual 6.000 unit. Itu jawabannya. Nah, kemudian untuk fungsi break even point. Nah, perhatikan. Break even point itu fungsinya untuk ini. Kalau misalkan break even point itu kan artinya tidak ada untung dan tidak ada rugi. Apa artinya tidak ada untung? Berarti total pemasukan itu sama dengan total cost. Itu yang disebut dengan break even point. Apa artinya? Total revenue. Berarti kan total revenue sama dengan total cost-nya. Ini rumusnya kan? 9.000 ditambah 3x. Sementara kan revenue ada rumusnya 6x. Kalau misalkan 6x sama dengan 9.000 tambah 3x, gitu kan? Saya lanjutkan ke sini. Apa artinya? 3x-nya pindah ke depan ya. Berarti kan 6x dikurangi 3x sama dengan 9.000. Ya, 6 kurang 3, 3x sama dengan 9.000. X sama dengan 9.000 dibagi 3. Berarti berapa? 3.000. Artinya apa? Artinya break even point itu akan dicapai kalau produknya 3.000. Atau artinya Anda akan plus-plus atau tidak untung dan tidak rugi jika berhasil menjual 3.000 unit. Ya. Anda akan plus-plus jika berhasil menjual 3.000 unit. Makanya kalau Anda ingin untung, harus menjual lebih dari 3.000. Kalau Anda ingin untung. Kalau plus-plus balik modal, ya Anda menjual 3.000. Ini kalau profit. Ini kalau BEP. Atau kalau loss, rugi, berarti menjual kurang dari 3.000. Nah, break even point inilah yang dijadikan dasar untuk menentukan target. Sehingga jangan sampai Anda menjual kurang dari 3.000. Karena kalau Anda menjual kurang dari 3.000, berarti Anda rugi. Kalau Anda menjual lebih besar dari 3.000, berarti Anda untung. Kalau Anda menjual sama dengan 3.000, berarti Anda tidak untung dan tidak rugi. Ya, silahkan dicatat.